Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Semoga sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Bapak Didi Nurjamil MPD, serta rekan mahasiswa calon guru profesional yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan, yaitu menjelaskan mengenai aksi nyata, yaitu perwujudan perjalanan pendidikan nasional. Aksi nyata ini merupakan topik pertama dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Untuk itu, agar mengefektifkan waktu, kita mulai saja untuk presentasinya. Nah, pada aksi nyata ini, mahasiswa menuliskan aksi nyata dengan menjawab 3 pertanyaan yang disiapkan pada aplikasi Padlet. 3 pertanyaan aksi nyata ini diantaranya yang pertama, apa 3 hal baru yang saya pelajari dari materi perjalanan pendidikan nasional? Nah, di sini yang bisa saya pelajari adalah dari materi perjalanan pendidikan nasional antara lain perkembangan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan, yaitu zaman kolonial, dan setelah kemerdekaan, di mana praktik pendidikan yang masih membelenggu kemerdekaan peserta didik sampai saat ini, serta konsep pendidikan dan pendidikan nasional menurut Hajar Dewantara. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu mengenai pertanyaan kedua, yaitu apa 2 hal baru yang saya ingin ketahui lebih mendalam. Nah, 2 hal baru yang saya ingin ketahui lebih dalam adalah praktik pendidikan yang masih membelenggu kemerdekaan peserta didik, serta konsep pendidikan dan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan mengetahui lebih dalam mengenai praktik pendidikan yang masih membelenggu kemerdekaan peserta didik, saya sebagai calon guru profesional berharap dapat memberikan ide-ide solutif sehingga jika permasalahan tersebut terjadi kembali di masa depan, maka saya telah mengetahui upaya apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, dengan mengetahui lebih dalam konsep pendidikan dan pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya sebagai calon guru profesional dapat mengimplementasikan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yang tentunya sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran peserta didik, seperti pendidikan untuk semua, pendidikan kebebasan dan kemandirian, serta pendidikan sepanjang hayat. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, yaitu apa satu langkah konkret yang segera saya lakukan setelah materi ini? Nah, satu langkah konkret yang segera saya lakukan setelah materi ini adalah dengan mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik dalam belajarnya. Hal ini dilakukan guna mengimplementasikan kemerdekaan peserta didik yang berorientasi pada kesesuaian kodrat dan tumbuh kembangnya. Selain itu juga, dengan mempelajari materi ini menjadi stimulus bagi saya untuk terus mengetahui secara mendalam mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara serta praktik pendidikannya sehingga diharapkan dapat memberikan ide-ide solutif untuk keberlangsungan pendidikan di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk topik pertama pada aksi nyata. Kurang lebihnya mohon dipahamkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.